Ya, jadi istilahnya percobaan di kita aja dulu. Gitu. Iya, karena kan untuk memastikan semua berjalan dengan baik ya. Iya, iya. Setelah itu baru kata ketua udah oke, aman. Nah, jadi nanti yang menyangkut keanggotaan yang dari luar dengan Kementerian Migran, ya imigrasi, tenaga imigran yang di luar itu khusus untuk anggota. Kalau masalah kelembagaan mungkin saja Wamenkop akan bertanya udah sampai mana gitu, karena kita koperasi kita ada perhatian tersendiri dari Wamenkop. Ya. Bersurat aja lah kalau sudah kita selesai semua mah nggak terlalu ini. Bersurat dari sekarang. Nanti aja bersurat mah. Oke, kalau gitu. Setelah fix semua kita bersurat ketua. Ya. Nah, ya, jadi istilahnya percobaan di kita aja dulu. Gitu. Iya, karena kan untuk memastikan semua berjalan dengan baik ya. Iya. Setelah itu baru kata ketua udah oke, aman. Nah, baru saya sebagai sekretaris menyiapkan surat audien dan sampaikanlah begitu. Ya mudah-mudahan sih awal Ramadan mungkin udah selesai ya paling lama. Ya. Maksudnya udah bisa beraudiensi, audiensi mungkin di bulan Ramadan ya, sampai akhir Februari itu kan tanggal 1 Maret masuk bulan 1 Ramadan juga tuh. Nanti saya akan update gitu ya, mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar proses integrasi, proses connecting API dan segala sesuatunya. Kalau kemudian ini berjalan dengan baik, saya juga cukup mengincar hal strategis, karena memang bagaimana ada kita bisa menggarap remitansi dari luar negeri ke Indonesia, sehingga nanti income-nya dua, dari kursnya dan juga dari biaya kirimnya gitu ya. Begitu itu masuk, otomatis biaya kurs dan biaya kirim ini menjadi masukan buat koperasi, ya itu yang akan dibagi. Itu saya kira. Kang Teguh, Kang Dadan, ada lagi yang disampaikan? Saya mungkin Kang Teguh berkaitan dengan bisnis jangka pendek nih ya, Ketua ya. Ya. Sambil menunggu, kalau yang pokoknya tadi sesuai KBLI kita itu kan e-commerce ya. Kalau e-commerce itu daya dukungnya pertama dari aplikasi dan juga dari perangkat digital lain yang sementara ini kita punya lah di luar aplikasi yang sedang diselesaikan ya Ketua. Apakah boleh seperti itu atau gimana ya untuk menjalankan bisnisnya? Maksudnya gimana? Jadi kita mau promosi nih, sambil promosi Migimo, kemudian kita coba menginventarisir potensi-potensi anggota, kemudian si potensi anggota tersebut misalnya yang sudah berupa produk nih, kita kemas produk bisnisnya tapi udah berlabel Migimo misalnya. Kemudian itu disebar ke berbagai perangkat marketing yang anggota punya gitu. Itu salah satunya. Mungkin lebih ke tujuan promosi Migimo-nya sih. Ya, selebihnya kalau memang ada transaksi dari marketing tersebut gitu ya. Artinya kita membuatkan materi iklan atau materi produk atas nama Migimo, tapi produknya punya produk anggota misalnya, disebar di berbagai platform yang anggota punya misalnya itu. Lalu yang kedua, saya berkaitan dengan bisnis jangka pendek ini, kita kemarin sudah membuka obrolan dengan Diskop, itu bukan Diskop ya, namanya Diskuk, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Itu berkaitan dengan fasilitasi pelatihan gitu, karena antusiasme pengurus koperasi untuk ikut pelatihan itu tinggi. Hanya kalau dilihat dari kemampuan dinas untuk menyelenggarakan pelatihan itu terbatas. Makanya setiap kali ada event pelatihan yang dibikin oleh dinas
koperasi itu langsung diserbu pengurus. Nah, dari antusiasme yang tinggi, jumlah pelaksanaan pelatihan per tahun itu relatif kecil. Nah, dari Diskuk itu kemarin akhirnya memberi gambaran, seandainya memang akan ada pelatihan berbasis pembekalan terhadap pengurus koperasi, itu Balatkop itu boleh dipergunakan untuk ruang-ruang latihan, gitu. Yang pertama. Jadi nanti combine lah materinya. Misalnya kita menjadi penyelenggara pelatihan koperasi digital misalnya. Nah, materi yang disampaikan di Balatkop itu kita bisa menyampaikan materi tentang perkoperasian, itu nanti pematerinya dari Widya Suara Koperasi. Lebihnya kita bisa menyampaikan keberadaan tentang Migimo kepada peserta pelatihan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin karena kemarin dari Dinas Koperasi itu menyampaikan ketika memang penggunaan fasilitas Balatkop itu datangnya dari kita yang mengajukan misalnya, mungkin ada biaya lah, tapi biayanya juga bukan biaya sewa seperti di tempat pelatihan lain, lebih kepada itu mengganti untuk biaya kebersihan aja gitu. Nah, kalau masalah biaya pemeliharaan lah ya, masalah Widya Suara ataupun pelatih yang akan mengisi materi tentang perkoperasian, itu mah secara teknis bisa dibicarakan lah seperti itu, karena mereka juga satu sisi punya kewajiban untuk menyampaikan materi-materi perkoperasian. Terus yang kedua, mereka memang expert di dalam penguasaan ilmu-ilmu perkoperasian. Nah, ini juga bisa jadi satu peluang kalau saya lihat ya, selain rekrutmen untuk Migimo, kita juga memberikan kesempatan kepada publik untuk belajar, untuk memahami tentang koperasi dan Migimo. Kalau kemudian dari pelatihan itu yang sifatnya umum ya, diarahkan untuk menjadi anggota, itu bisa menjadi program ikutan lah gitu. Atau kalau memang seperti rencana Migimo akan membuat pelatihan-pelatihan kepada calon anggotanya berdasarkan angkatan ya. Nah, itu juga bisa kita fasilitasi setiap calon anggota baru sebagai prasyarat untuk menjadi anggota Migimo adalah mengikuti pelatihan. Nah, proses pelatihannya ini bisa kita tawarkan pelatihan yang dikemas lah begitu. Iya. Dikemas, apakah kemudian nanti berbayar atau bagaimana? Yang jelas kalau orientasi kita memang ingin ada pemasukan dari bisnis pelatihan ini, berbayar. Ya berarti berbayar gitu. Jadi ada dua jenis pelatihan lah, pelatihan perkoperasian dan digital bagi masyarakat umum, itu bisa diselenggarakan sebulan 4 kali misalnya, jadi seminggu sekali, tapi untuk penerimaan anggota ya sesuai dengan keberadaan dari jumlah anggota perangkatan yang akan kita latih gitu. Kalau dari sisi peluang yang dekat, karena kita juga punya KBLI pelatihan. Ya, ada KBLI pelatihan. Ada KBLI pelatihan yang udah disusun, yang dikeluarkan KBLI-nya itu NIB-nya. NIB e-commerce, pelatihan sama tour and travel. Tour and travel. Kalau tour and travel teknisnya gimana nanti, Kang Dadan? Kalau tour and travel mah ya kayak buka tiket. Ya siapa tahu nanti di aplikasi kita membuka. Ada aplikasi ada, termasuk juga hotel, tiket, tapi mungkin kita tidak akan rilis fitur itu secara menyeluruh langsung di awal. Ya. Saya ingin memastikan proses ini berjalan dengan baik, lalu kemudian menumbuhkan rasa komitmen untuk saling bela dan beli, karena inti dari koperasi adalah komitmen untuk saling bela dan belinya. Kalau itu Betul. ada, maka otomatis kita punya potensi koperasi ini membesar, baik itu dari sisi ekuitas gitu ya, dari sisi pertumbuhan keanggotaan. Nah, kalau memang kemudian itu terbukti, saya akan fasilitasi mulai dari transportasi sudah
gitu ya, baik Gojek dan Gokarnya lah gitu ya. Jadi Migimo-nya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan susulkan termasuk tiket dan hotel kalau memang kemudian sudah oke izinnya gitu. Sehingga nanti semua kebutuhan apapun itu dalam satu aplikasi, nggak perlu lagi download kiri, download kanan gitu, dalam satu aplikasi itu. Nah, kalau dari ini, Kang Dan, dari pelaksanaan kemitraan tour and travel misalnya. Ya, itu kalau kemitraan sementara sebelum ada di aplikasi kita offline aja dulu kemitraannya ya. Maksudnya langsung ketemu, kita menerima, ada yang nganter, yang segala macam lah. Berbicara pelatihan guide, termasuk kemarin Pak Dextra, kita ada pelatihan guide, kita mencari pelatihnya, kita yang ngadain. Nah, kita ada di situ jasa-jasa untuk pendidikan pelatihan di kayak KLB ya. Boleh. Pelatihan guide itu. Nah, karena kemarin pas obrolan dengan Pak Dextra itu kan di dunia wisata ya, justru jasa guide, terus juga apa legalitasnya lah. Yang jelas legalitasnya, nanti si Pak Dextra begitu pemahaman koperasi dulu dia ikut, selesai paham, nah mungkin Pak Dextra itu membuka cabang itu yang dikerjakan, yang jadi bisnisnya. Jasa tour and travel. NIB ada, KBLI ada, jadi tidak bertentangan juga Ketua. Terus nanti di aplikasi ya udah kita tinggal jalanin aja. Sudah jelas kok ada aplikasinya gitu. Kalau kaitan dengan mitra itu, mitra dengan tour travel yang udah berjalan, tinggal MOU. MOU. Nanti kita kalau dengan tour travel yang sudah berjalan, Ketua, kita MOU aja. Boleh, siap. Ya kebetulan saya juga ada beberapa kenalan pemilik tour and travel, Ketua. Masih dekat lah di Panjailekan, nanti saya coba ajukan kemitraan ya. Kemitraan, terutama di dunia digital marketing ya. Istilahnya, nah kita nge-push di situ. Makanya yang tadi sampaikan sama Pak Teguh, yang paling dekat itu adalah kegiatan awal kita, digital marketing gitu Ketua. Nah, mungkin nanti dari kita begitu kita punya klien atau mitra lah ya. Nah, yang mengelola mitra ini siapa aja harus bertanggung jawab. Jangan cuma anggota siap jadi digital marketer gitu ya. Tapi bisa misalkan gini, saya sama Kang Teguh garap nih marketingnya travel. Travel ini ada dua nih, ada umroh, ada travel perjalanan. Kang Teguh umrohnya, Dadan perjalanannya, wisatanya. Tolong nih. Nah, otomatis Ketua kan yang lebih memahami apa SEO-nya. Coba digunakan SEO-nya gini-gini. Jadi kita juga ada pelatihan dulu tersendiri. Sehingga nanti masing-masing bekerja punya tanggung jawabnya masing-masing. Dan hasilnya sudah jelas lah gitu ya. Kita udah ada di MOU lah kayak begitu Ketua. Nah, nanti termasuk kayak kaos Pak Ade. Kaos Pak Ade kita gempur nih sama 5 orang. Biar ngehook. Siapa aja nih 5 daftar ini. Nah 5 ini dilatih dulu. Nih bikin SEO-nya deskripsinya biar jadi sedikit tapi SEO-nya dapat nih begini. Kita kontrol nih ditarget berapa dari hasil kegiatan itu 6 bulan atau setahun targetnya berapa nih yang terjual closingnya, termasuk nanti cara closingnya siapa. Gitu closingnya nanti langsung aja misalkan Pak Ade mitra kita untuk kaos konveksi, jadi yang mengclosingnya Pak Ade, kita yang memasarkan kita juga sebagai sebatas customer, bukan TS tapi hanya menyampaikan apa promonya. Kalau ada feedback, ada lead ya kita untuk tindak lanjutnya kita serahkan ke Pak Ade gitu. Jadi masing-masing semua terikat gitu Ketua. Pak Ade yang produksi gitu kan? Iya, produksi dan CS. Produksi dan CS. Sehingga ketersediaan produk itu ada. Jangan seperti yang dilakukan oleh sebelum-sebelumnya.
ini promo gede. promo gede-gedean, ternyata Nggak ada. stoknya barangnya nggak ada. Nah kan celaka Betul. juga bagi kawan-kawan yang nge-market. Nah itu